Ya guys, sekarang saya ada di area Pro 2 FM Bogor ya guys, di Jalan Pangraun. Oke, saya tuh, sana juga tuh. Nah, di atasnya ini area tuh, guys. Kita ke sana. Kalau kalau di atas balik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nurmisana, saya owner dari LQ Ecofin. Sekarang saya sedang berada di Radio RRI Pro 2 FM Bogor. Apalagi untuk yang merayakan Hari Raya Idul Adha, wah, pasti lagi sibuk-sibuk nusuk-nusukin daging kambing nih sama sapi. Bisnis begini udah mulai dibagiin ya sahabat kreatif ya. Tapi ingat jangan kebanyakan. Nanti kamu malah jadi kegemukan kayak saya ya. Ya udah kalau gitu. Sahabat kreatif, di jam 4 ini kita punya numpang nampang ya, dimana kali ini berbeda dengan numpang nampang edisi biasanya karena kita bekerja sama nih dengan Perspektif dan juga KB Craft Kabupaten Bogor dengan nama numpang nampang Ekraf ya. Kita menghadirkan sosok-sosok inspiratif ya, terutama berkaitan sama ekonomi kreatif dari Kabupaten Bogor untuk ngobrol-ngobrol tentang karir mereka. Cie. Untuk sore ini kita sudah kedatangan Teh Siti Nur Hasanah, founder dari LQ Ecoprint, bener ya Teh? Ya, Nah, betul. itu dia. Terima kasih, Ini Kang. spellingnya Indonesia apa Inggris nih? LQU atau LQ? LQ. LQ Ya, ya. itu sebetulnya plesetan. LQ itu Plesetan dari pengennya laku gitu. Pengennya laku gitu. Oke. Berarti ini bergerak di bidang apa sih? Di bidang ekraf, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, Ya. spesifiknya? Saya itu pengrajin eco-printing. Oh. Ya. Mungkin bisa dijelasin dulu eco-printing itu naon teh. Sahabat kreatif mungkin iya. masih belum tahu. Oke, eco-printing itu adalah seni motif cetak tempel di atas kain menggunakan dengan dedaunan. Di atas bahan polos, medianya itu bisa kain, bisa kulit, bisa media keramik. Nah, kebetulan yang saya tekunin ini adalah di media kain. Jadi bisa jadi produk bajunya, produk jadinya gitu ya. Produk jadinya bisa jadi baju ya. Iya. Oke, Teh Siti udah menggeluti bidang ini udah berapa lama Teh? Saya memulainya itu dari tahun 2018. Jadi ini di tahun keempat saya menekuni di bidang eco-printing ini. Oke, tahun keempat ya? Iya, betul. Gimana, so far so good? Atau sempat mengalami penurunan kah? Alhamdulillah, dari awal 2018 itu saya merintis eco-printing, memperkenalkan, mensosialisasi kepada masyarakat itu ya. Waktu awal-awal sih masih belum terlalu banyak orang yang mengenal eco-printing itu apa. Jadi kita harus edukasi. Jadi setiap kita penjualan lagi di bazar, waktu pameran-pameran itu selalu kita edukasi dulu apa itu eco-printing, sampai istilahnya dari mereka cuma nanya-nanya akhirnya tertarik membeli gitu. Nah, di tahun kedua udah mulai banyak pengrajin eco-print. Udah mulailah bermunculan eco-printing baru gitu. Di tahun ketiga makin banyak. Ya, kompetitor hampir seluruh Indonesia. Iya. Jadi eco-printing itu sekarang hampir seluruh Indonesia ada. Jadi kalau kita pameran nih di setiap perwakilan kabupaten daerahnya itu ada eco-printingnya. Pasti ada gitu. Iya, kalau dulu mungkin batik ya. Batik, kalau sekarang eco-printing itu pasti ada gitu. Pasti ada ya. Apa sih yang bikin Teteh akhirnya mencoba sesuatu, membuat sesuatu melalui eco-printing ini? Motivasinya apa awal? Awalnya itu motivasinya saya nggak sengaja juga sih sebetulnya ini. Emang dulu backgroundnya memang udah usahanya di bidang fashion juga, jualan baju ya. Awalnya ya, backgroundnya menjahit juga. Nah, pas belajar eco-printing ini kan produknya handmade ya. Tertarik di situ, dan setelah saya menekuni itu hobi juga, suka gitu. Awalnya dipakai untuk sendiri juga. Tapi ternyata pas dijual juga alhamdulillah laku gitu. Awalnya iseng-iseng ngejual? Iya. Itu
Kalau pameran itu maksudnya tadi kita produksi buat sendiri nih Kang, kita pakai gitu. Tapinya ada yang beli gitu. Tapinya ada yang beli. Ada yang beli, ada yang minta pesanan, ya udah terus berlanjut dah. Akhirnya diseriusin. Tuh, seriusin. Diseriusin. Iya, dari mulai produksinya cuman sedikit, misalkan cuman berapa gulung kain gitu ya. Alhamdulillah sekarang mainnya udah rollan kainnya. Udah rollan ya? Iya, betul. Dulu yang dijual pertama kali apa, bentuk apa teh? Hijab. Hijab ya? Iya, jilbab ekoprint gitu. Dan dulu pun motifnya itu hanya daun jati aja tok. Kalau sekarang kan ekoprint daun-daunnya udah bisa mulai macam-macam kita explore gitu. Motif-motifnya udah lebih beragam lagi dan pengembangannya juga udah mulai banyak, bukan ke hijab aja tapi ke tote bag. Oh iya, tote bag. Iya, tote bag. Sekarang bahkan lagi ramai lagi di kulit jadi produk, jadinya sepatu, tas gitu. Iya. Jadi semakin berkembang ya. Ya, makin berkembang dari explore dari pengrajinnya itu sendiri, kreativitasnya itu terus, karena semakin banyak kompetitor, kita kalau bikin yang sama ya kan, kita bikin baru lagi, bikin Jadi beda. inovasi terus ya. Terus berinovasi. Oke. Teteh ke situ juga, maksudnya ke produk-produk lain juga, sepatu, tote bag juga bikin ya? Iya, bikin. Sepatu juga ada bikin, tote bag juga bikin, tapi saya lebih ke produk jadinya tuh baju, kemeja, seperti ya jilbab. Khusus perempuan atau laki-laki bisa juga? Kalau baju untuk perempuan dan laki-laki. Kemeja bisa, juga, ya? baju atasan perempuan juga. Jadi segmentasi saya sebetulnya lebih ke orang-orang dewasa ya, terutama orang-orang kantoran. Karena saya lebih banyak penjualan itu kalau pameran di kantor-kantor. Iya. Teh, penasaran teh. Secara teknis teh si ekoprint tuh gimana sih caranya? Beda sama ngebatik? Beda ya? Iya. Kalau batik itu kan ada proses linen malam, pencantingan. Kalau ekoprinting itu tidak ada proses seperti itu. Dia hanya proses kain yang direndam. Proses kain direndam di mordan gitu, menggunakan larutan yang ramah lingkungan lah. Iya, formula-formulanya masih ramah lingkungan, masih yang masih diperbolehkan gitu. Nah, terus untuk menggunakan daun-daunnya seperti daun-daun yang ada di sekitar kita, daun alami gitu, maksudnya daun segar gitu ya. Daun apa aja? Daun apa aja sekarang gitu. kita pakai. Bisa iya, betul. Bisa daun jati, bisa daun kenikir yang biasa kita buat lalap ya, kembang. Oh, bisa juga itu ya? Bisa itu. Ini saya bawa contohnya ini yang di kemeja ini menggunakan motif daun kenikir. Daun kenikirnya? Iya. Oh, jadi dia nempel sih bentuk daunnya di situ. Nempel. Jadi ini tuh ya? getahnya ya? getah daun. Lucu ya teh? Karena proses pengukusan kain, ya inilah jejak-jejak daunnya itu. Jejak daunnya ya. Teh, belajar dari mana awalnya teh kok bisa tahu gitu? Awal mula belajarnya itu kita ada komunitas gitu kan. Saya mengikuti organisasi komunitas dulu. Nah, ada yang mengajarkan memperkenalkan ekoprinting gitu. Nah, dari situ banyaklah yang belajar tuh sampai 20 orang lebih waktu itu ya, pelatihan banyak. Tapi yang menekuni, yang akhirnya yang sampai serius ke usaha industri itu sekarang di Kabupaten Bogor itu kurang lebih mungkin ada sekitar 10 atau 20 orang yang sekarang masih terus menekuni itu. Masih terus. Iya, sampai istilahnya jadi pengrajin lah gitu. Kita bersatu, ada wadahnya juga. Jadi kita membuat komunitas juga nih, komunitas ekoprinting Kabupaten Bogor di organisasi Versikindo Kabupaten Bogor. Iya. Oh, khusus untuk ekoprinting tuh ya? Khusus. Jadi para pengusaha pengrajinnya bersatu. Ya. Jadi kita untuk pemasaran, penjualan kita bersatu, kita sewa tempat di Pipo Mall, di galeri gitu, di galeri Pipo Mall di Jalan Sukareja. Nah, itu ada galerinya khusus ekoprinting Kabupaten Bogor bersatu. Saya baru tahu loh, ada ya galerinya ya? Ada. Jadi hasil produksi, tadinya kan kita bingung nih mau memasarkan kemana gitu kan. Hasil produksi kita pengrajin itu mau dikemanain gitu kan. Kalau cuma hobi doang ditumpukin enggak. Iya, gitu mau kan, ngapain ya. gitu ya. Akhirnya kita bersatu, kita sewa tempat. Ya, jadi hasil produknya ditampung di situ, nanti ada pameran atau bazar, jadi produk udah ada nih. Ready ya? Ready. Tinggal dipamerin aja gitu ya. Betul. Bagus sistemnya, sahabat kreatif ya. Nantilah kita coba bakal ngobrol lagi sama Teh Siti terkait dengan bagaimana sih di menjalankan bisnis ini ya. Punya resep apa sampai bertahan sekian lama? Kamu juga boleh tanya sama kreatif. Boleh ya, silakan bisa WhatsApp ke WhatsApp Pro 2 FM di 081. Iya. Punya resep apa teh yang bisa di-share ke teman-teman nih supaya tetap bisa bertahan dengan banyaknya kompetitor di luar sana gitu. Iya, betul.
tentunya kita harus mengikuti ya perkembangan. Kita juga harus melek digital juga. Mau nggak mau kita harus belajar, walaupun saya ibu rumah tangga tapi tetap dong harus belajar juga. Kalau saya lebih banyak respon itu di WA ya, status WhatsApp WA, ya? WhatsApp ya. Tentunya di Facebook juga main gitu ya, maksudnya sering posting tapi posting jualan juga, tapi sebetulnya responnya itu lebih banyak di WhatsApp. Di IG Langsung juga. soalnya ngejapri itu mah WhatsApp-nya ya? Iya, betul. Sampai alhamdulillah sampai bertahan sampai sekarang gitu ya. Terus kitanya juga harus kreatif, terus inovasi. Terus sekarang kayak di pandemi ini Ekoprint apa nih gitu kan, yang dibutuhkan masyarakat kemarin lagi rame masker kain. Masker kain, Iya, benar. kita juga bikin dari masker Ekoprint gitu. Oh, Ya, oke. alhamdulillah itu juga tinggi penjualannya, meningkat di masa pandemi. Jadi kita nggak tidur juga, justru malah masa pandemi kita meningkatkan pesanan dari masker kain. Oke. Iya, alhamdulillah. Jadi terus pas kemarin masa Lebaran kemarin ya, Lebaran puasa itu mau kena Ekoprint. Kena Ekoprint juga ya. Itu tinggi banget penjualan, alhamdulillah. Jadi kita harus kreatif, momen-momen juga kita harus bisa ya, Pintar gitu menangkap lah. momen ya. Iya. Peluang di mana hajar di situ ya. Sejauh ini ngejalanin usaha ini sama siapa tuh? Untuk bagian produksi saya dibantu sama masih keluarga juga. Oke. Gitu. Ada kakak saya juga sebagai penjahit juga. Hmm. Tentunya saya juga menjahit bisa ya, tapi saya dibantu juga bagian jahitnya sama kakak saya. Di bagian produksi juga ada suami, ada tetangga juga bantuin. Nah, terus kalau kita keteteran, kalau lagi pesanan banyak, nah baru kita dengan pengrajin Ekoprint kita kerjasama kolaborasi. Oh, kalau banyak banget. Iya, kalau banyak banget kita nggak bisa ke-handle sendiri, bagi-bagi iya. rezeki jadi jatuhnya. Iya, betul. Mencek orang Sunda mah Kolaborasi. jadinya nggak ngarau siku sorangan ya, tapi dibagi ke teman-teman. Wih, Nggak keren. bisa sendirian, kita harus Iya, bekerja iya. sama. Kayak misalkan saya lagi nggak bikin sepatu, ada orderan sepatu, ya udah kita lebih kasih ke Lempar teman ke nih, orang, ya? iya teman kita yang pengrajin sepatu yang bikin Ekoprint, kita kasih gitu. Kita lagi nggak ada tote bag, ya udah kita minta ke teman yang bikin tote bag, gitu. Kita saling melengkapi aja gitu. Karena nggak bisa juga kita pegang semua sendiri, Betul. semua produk kita pegang semua sendiri, nggak bisa. Nggak Seperti bisa, itu. ya? Iya. Tetap realistis ya. Iya. Teh, pernah kebayang nggak sampai akhirnya sebesar ini usahanya? Enggak. dari cuman punya mesin jahit satu gitu, alhamdulillah pesanan banyak, nambah lagi 2, nambah lagi 3, alhamdulillah sekarang berkembang di tahun keempat mesin jahit ada 5. Udah ada 5. Alhamdulillah. Semuanya running tuh setiap hari ya. Ya itu istilahnya progres ya, proses juga perkembangannya gitu. Dari Oke, Teh, terus menghadapi pasar digital yang seperti sekarang gitu Teh, apa yang Teteh lakukan yang membedakan produksi LQ ini dengan produk-produk Ekoprint lain? Dari segi tampilannya kah, dari fotonya, atau dari apa? kita udah punya pelanggan masing-masing kayaknya ya kalau untuk masalah itu, jadi punya ciri khas masing-masing, kita bisa membedakan nih mana produknya si A, si B, Oh, kita gitu ya? tahu gitu, beda Oh, tangan oke. ibaratnya buatannya ya. Iya, Kita iya, tahu, iya. kita bisa nebak lah, ini mah ciri khasnya ini gitu, walaupun kita sesama pengrajin Ekoprint gitu, tapi kita yang pengrajinnya pasti tahu. Kayak saya nih tahu buat, oh ini mah Ekoprintnya ini gitu, Kabupaten Bogor misalnya yang ini gitu. Ya, Bisa tahu ya Teh? bisa tahu. Jadi untuk sampai mempertahankan kompetitor di sana banyak, juga kita juga punya customer yang ke kita ya setia lah istilahnya, ada juga. Terus reseller juga ada. Oh, jadi membuka untuk reseller juga ya? Iya, untuk reseller alhamdulillah saya di Banjarmasin juga, waktu itu pameran di Banjarmasin, terus sampai sekarang juga sampai sekarang masih suka pesan gitu untuk tokonya dia. Oke. Nah, ini mungkin untuk sahabat kreatif yang lagi menjalani usaha juga Teh, bisnis apapun lah ya, apalagi yang berkaitan sama yang bisnis Teteh jalanin sekarang gitu. Gimana sih Teh untuk menjaga kualitas tetap baik produknya itu, sedangkan kan sekarang pesanan tambah banyak. Ya. Teteh pun akhirnya melibatkan orang-orang lain gitu, yang tidak semua Teteh kerjakan gitu. Apa Teh caranya supaya tetap menjaga kualitas bahwa ini harus oke nih gitu. Ya. Tentunya kita dalam berusaha kita harus jujur, kita harus apa adanya dalam produk kita. Misalkan nih ada yang tanya ini luntur enggak gitu, kita harus jujur, namanya kita pewarna alam ya. Kalau untuk pencucian pertama itu pasti ada lah penurunan warna itu, dan lama kelamaan juga kayak
kita sering dicuci ya kita edukasi aja kita supaya pengen awet ini bahan dicucinya pakai apa gitu kita jelaskan Dikasih penjelasan justru ya. seperti apa memperlakukannya gitu biar si bahan ini awet. Nah terus kita juga kalau misalkan menjual produk kita atau ada cacat atau apa kita lebih baik bilang misalkan itu orang masih mau di produk kita yang itu tapi maaf ya misalkan ini ada kekurangannya ini kita lebih baik jujur seperti itu. Jadi kepercayaan is number one sebetulnya ya. Iya. Kita jangan nutup-nutupin walaupun misalkan padahal kita tahu nih, misalkan ini ada sobek sedikit kita tutup-tutupin ya enggak lah. Gitu. Malah jadi orang nggak balik lagi nanti ya. Iya. Iya. Jadi komplain nantinya. Terus gimana Teh untuk di Teteh kan tergabung di KB Craft Kabupaten Bogor nih ya. Iya. Ada bedanya nggak setelah ada KB Craft sama sebelumnya? Ada bedanya. Alhamdulillah sekarang ada KB Craft kita makin diperhatikan ya. Contohnya kayak sekarang kemarin ada pelatihan dari KB Craft yang bekerja sama dengan dinas Disbud Kabupaten Bogor, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor. Jadi kita bersinergi juga maksudnya ini kan dengan pemerintahan ya kita juga jadinya di apa sih? Support iya UMKM itu disupport. Nah terus juga kalau ada pameran-pameran atau info-info gitu yang berhubungan dengan ekraf, nah di situ ada wadahnya. Jadi dengan adanya si ekraf ini, jadi kita info-info sampai ke kita yang pelaku-pelaku ekraf ini. Tadinya mah ada missing link, sekarang mah jadi nyampe ya, informasi gitu ya. Kalau Tete suka diajakin ke untuk ngasih pelatihan misalnya? Untuk workshop gitu pernah ya? Sering malah justru. Sering ya? Iya, karena saya juga promosi di YouTube saya, jadi banyak juga orang yang dari luar kota, justru bukan yang dari kabupaten, malah dari daerah-daerah banyak yang workshop online ke saya. Banyak ya? Iya, selama pandemi itu justru meningkat workshop online. By Zoom gitu? Iya. Lucu juga ya? PDF sama Zoom, langkah-langkahnya kita kasih tahu, tutorialnya seperti apa lewat video seperti itu. Nah sekarang kalau udah mulai ada kelonggaran bisa terima juga ke rumah, udah mulai ke rumah lagi. Boleh tuh ya? Boleh, iya. Menarik ya sahabat kreatif ya, jadi Teh Siti ini tetap mau ngajarin yang lain gitu. Iya. Padahal sibuk banget ya. Oke, terakhir ngasih pelatihan di mana Teh? Kemarin itu sebelum pandemi itu di Darul Gunung Sindur. Itu anak-anak SMP, kurang lebih ada 100 orang lebih anak-anak SMP itu. Acara tiap tahun mereka suka mengadakan event tahunan gitu ya, kayak hajatannya ibaratnya. Nah itu mereka edukasi untuk anak-anaknya untuk belajar yang kreatif seperti membuat sabun, buat apa. Nah kebetulan yang kemarin itu saya pengisi narasumbernya. Iya. Nah pas udah ada kelonggaran di masa pandemi, itu di komunitas kita juga suka mengadakan workshop itu di galeri itu, di Vivo itu tadi mengadakan kegiatan workshop itu. Terus gimana cara bagi waktunya Teh di tengah kesibukan Teh masih mau menghadiri acara seperti itu? Kalau untuk mengajar workshop itu ya harus meluangkan waktu ya. Kita kan kalau misalkan yang produksi kita udah bisa dihandle lah, misalkan dinyalakan sama orang rumah ya kita meluangkan waktu lah untuk workshop itu supaya ada generasi lagi yang berikutnya. Oke, dibagi ilmunya ya. Semakin banyak juga kan jadinya pengrajin yang lain. Berarti selama ini semuanya diproduksi di rumah sendiri? Produksi di rumah. Di daerah? Untuk produksi di Cibinong, Kabupaten Bogor, Pabuaran. Di Pabuaran ya? Ya, Pabuaran, Cibinong. Belum ada rencana gitu Teh bikin beli satu tempat gitu kayak produksi di sana? Oh itu impian ya. Pengennya arahnya ke situ, punya galeri sendiri itu udah impian banget gitu. Tapi kita kan proses karena kita merintis. Ibaratnya step by step lah, jangan terlalu langsung. Iya betul. Amin lah kita doain sama-sama ya. Biar sahabat kreatif juga ngedoain ya. Amin. Nah ini sebenarnya ada beberapa WhatsApp yang udah masuk, nanti bakal kita bacain ya sahabat kreatif ya. Jangan kemana-mana pokoknya. Teh abis ini kita baca WhatsApp Teh. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab semuanya sama Teh Siti. Kabupaten Bogor ya, dan kita masih ngobrol-ngobrol dengan Teh Siti nih, Teh Siti Nurhasana ya, founder dari LQ Ecoprint. Nah ini udah beberapa WhatsApp yang masuk Teh. Yang pertama datang dari guru saya. Guru saya ada Mas Aib ya. Mas Aib nanya katanya kenapa memilih Ecoprint? Apakah ada hubungannya dengan mengurangi iklim? Oh iya. Nah, kenapa memilih Ecoprint? Sebetulnya itu nyambung juga dengan passion saya ya. Saya kan menjahit juga. Istilahnya bisa menjahit. Nah terus ketika saya belajar Ecoprint itu
saya aplikasikan ke produk jaringan busana nyambung gitu dengan usaha saya yang sebelumnya. Oke. Ya, seperti itu. Nah kalau masalah menekuni ekoprintnya itu ya memang itu juga salah satu yang produknya ramah lingkungan, karena ekoprint itu menggunakan kan pewarna alam bukan Betul. pewarna tekstil. Limbahnya juga kita buangnya aman gitu, dan juga itu pasti udah jelas-jelas apa sih yang sekarang itu apa global warming itu ya, karena kita tidak menggunakan pewarna tekstil, terus juga bahan-bahan formula yang membahayakan gitu, enggak, masih ramah lingkungan, aman. Terus juga bahan bakunya gampang, mudah didapat gitu. Daun-daun di sekitar kita banyak banget gitu. Kita bisa eksplor daun apa aja, itu menjadikan produk unik yang beda dari yang lain, dan produknya juga limited edition juga. Kita bikin satu, besok bikin lagi, beda lagi, nggak bisa sama gitu, paling mirip-mirip menyerupai, tapi untuk sama persis itu nggak bisa sama. Ya, uniknya di situ lah. Jadi apa namanya, pertama karena passionnya di situ ya, dengan sesuai dengan passion, dan memang memakai bahan-bahan yang justru tidak berdampak negatif terhadap lingkungan gitu ya. Iya. Oke, keren. Ada juga Ajeng yang tanya nih, selamat sore, izin mau bertanya katanya. Buset, kayak mau nanya sama guru ya pakai izin segala. Teh Siti katanya punya YouTube channelnya namanya apa? Aku pengen dong nonton isinya ada apa aja sih Teh? Iya. Sok enggak? Channel YouTube-nya Bang Heri Channel. Bang Heri Channel. HERY pakai Y di situ. Tutorialnya tentang eco printing. Oke. Cara pembuatannya dari step by step awal sampai akhir ada di situ dijelaskan. Bang Heri itu nama siapa? Nama suami. Nama suami. Ya, itu konten. Jadi barengan ya. Iya. Dia bagian konten kreatornya, Iya, ya iya, YouTubernya. Iya. Terus ada juga Tiara mau bertanya sama Teh Siti. Setelah menjalani ini bertahun-tahun, kira-kira hal yang paling menyedihkan itu pada saat momen apa sih katanya? Mungkin cerita tentang suka duka kali ya. Oh. Ada hal yang dukanya nggak sih Teh yang bisa diceritain di share di sini? Suka dukanya menjalani bisnis ekoprint itu, alhamdulillah banyak sukanya. Iya, ketika kita melihat hasil karya kita itu ada rasa yang aduh nggak bisa dikan ya dengan kata-kata gitu. Kita lihat hasil karya kita sendiri, terus pas bagus gitu, wah senang banget. Itu jadi kayak ke kitanya juga secara psikis ini juga ya, bagus juga gitu buat kesehatan, semangat bikin karya ekoprint itu. Ya paling kalau misalkan pas lagi hasil yang kurang bagus juga kan ada kan gitu kan, misalkan warna tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau motifnya hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin itu agak-agak sedikit ya ambil gitu kan. Tapi kita sih enggak lah, itu kan kita harus menerima apapun hasilnya, hasil karya kita harus mencintai, ya itulah produk yang kita lahirkan istilahnya gitu. Nah seperti kayak gitu ya. Ada juga Anggita, aku mau bertanya sama Teh Siti, sejauh ini penjualan udah kemana aja Teh? Luar negeri udah belum katanya? ya, kalau untuk penjualan alhamdulillah dari dinas-dinas juga saya udah pernah pameran expo itu diajak ke Bangka Belitung. Bangka Belitung Expo itu tahun 2018. Pertengahan tahun 18, di tahun 2018 juga saya ke Banjarmasin, itu juga sama Trade Expo juga dari perwakilan dari Kabupaten Bogor. Terus selama pas 2019 itu terakhir pameran itu ke Bali juga pernah dari dinas itu. Dari terus terakhir Jabar Jawara, mengikuti pameran Jabar Jawara di Bandung. Oke. Ya, nah terus masuklah masa pandemi. Di situ tidak ada pameran-pameran, akhirnya kita berjualan online. Seperti itu. Banyak di online. Selama pandemi, tapi alhamdulillah orderan banyak katanya. Alhamdulillah. Kalau lewat YouTube channel juga kita responnya banyak. Justru malah ada yang dari Malaysia, pernah kirim juga pasmina selendang itu ke Malaysia. Ada pernah yang dari India, kita pernah kirim ke India juga. Itu lewat YouTube ya, informasinya lewat YouTube channel. Oke, lanjut ya, ada Sisil nih. Ini pertanyaan Sisil sama Fitri sama sebetulnya, jadi kita gabungin aja nih. Dia nanya, untuk membuat produk dan juga untuk tahu warna apa yang akan keluar, apakah Teteh melakukan riset dulu atau langsung aja katanya? Oh itu itu bagian dari trial
Trial and error ya. Harus berani eksplor, jangan takut mencoba gitu. Kita udah tahu nih pewarna-pewarna alam itu adanya apa aja, tapi kita juga harus jangan terpaku dengan oh itu warna merah aja, kita mix nih. Gimana kalau warna misalkan pewarna alam kayu secang ya, kayu secang kita gabungkan dengan si biji jelawe. Biji jelawe itu kalau nggak di mix dia menghasilkan warna coklat atau nggak keabuan. Kalau secang itu kan merah, kemerah-merahan. Kita mix aja, pengen tahu nih hasilnya seperti apa gitu. Itu kan menghasilkan warna baru. Oke. Gitu. Jadinya warna apa itu kalau digabungin gitu? Jadi coklat. Jadi coklat ya? Tapi coklatnya beda berarti ya? Beda. Oh. Iya. Pernah juga saya menggabungkan warna kunyit. Dari warna kunyit itu kan kuning. Kuning saya mix dengan biji jelawe jadi kehijauan. Oh. Ya, di situ menemukan warna-warna baru. Makanya jangan takut mencoba untuk eksplor si warna-warna itu sendiri. Dan dari daun-daun juga itu bisa menghasilkan tanin dari pewarna alam juga. Iya. Jadi Seperti sebenarnya secara nggak langsung mah Teteh melakukan riset itu Teh ya? ya. Mencoba-coba gitu. Mencoba. Iya, harus berani mencoba. Jadi nggak ada kata salah di Ecoprint, mah dicoba aja gitu. Betul. Kita coba justru malah unik, menghasilkan orang yang nggak tahu. Kita udah nyoba nih, gitu betul, udah ya. tahu. Oke, ada juga Fadia. Aku mau bertanya, aku tuh punya badan yang big size. Oh, sama dengan saya berarti. Teh Siti bikin produk untuk badan-badan besar gak katanya? Bisa custom, bisa. Saya kan Bisa penjahit, custom, ya? bisa ukur nanti. Oh gitu. Saya. Jadi tergantung. Kalau mau pesen bisa. lah Bisa. bikin ya. Wah, ini satu hal bagus. Bukan cuma untuk Fadia, untuk saya juga. Nanti saya bisa Karena saya pesen ya. penjahit, jadi saya tahu lah ukuran-ukuran yang big size. Big size itu. Udah tahu, Pernah udah nggak dapet? kebaca. Pernah dapat ya? Pernah. Pernah ya. Ya, makanya kalau saya setiap bazar itu atau pameran saya bawa meteran. Jadi kalau size-nya di situ nggak ada, saya jahitkan. Biar pasti ya, Iya. lebih enak juga dipakainya gitu mah ya. Saya kasih jaminan gini, Bu, saya ukur aja besoknya modelnya seperti ini, besok jadi. Saya jahitkan ya. Oh mantap. Gitu. Mantap. Oke deh kalau gitu. Oke, untuk kamu yang udah kirimin WhatsApp, makasih banyak ya. Teh, terakhir Teh, kira-kira apa sih yang mau disampaikan ke sahabat kreatif nih? Terutama yang sedang mungkin lagi baru mau mulai nih bisnis apapun ya, supaya termotivasi, supaya semangat. Apa yang mau Teteh sampaikan sebagai orang yang berpengalaman dan di mata kita termasuk sukses lah menjalani bisnis ini. Ya, amin. Untuk yang mau memulai bisnis, jangan nunggu nanti punya modal, jangan lah, pokoknya ngalir aja gitu, langsung lakukan gitu, nanti langsung aja gitu, punya ide apa langsung direalisasikan gitu, maksudnya jangan nunggu, aduh saya kendalanya nggak ada modal atau saya nggak punya skill ini skill itu. Pasti yang namanya setiap orang itu punya kelebihan masing-masing ya, gitu, seperti itu. Tidak harus nunggu modal besar atau enggak punya skill apa, dicoba aja. Jangan takut, maksudnya harus berani mencoba, seperti itu. Berani mencoba ya. Kalau misalnya orang kan kadang-kadang nunggu modal besar dulu deh baru mulai, tapi mesti yakin juga produknya Teh ya. Produknya mesti dipelajari dulu, kayak tadi kan Teteh memang di busana ininya, basicnya gitu ya. Ecoprint ini menjadi aplikasi media lainnya gitu kan, Teteh sudah mengetahui semuanya gitu ya. Belajar juga lah intinya gitu ya. ya. Belajar juga ya. Dalam waktu dekat Teh mau ada kegiatan apa nih yang berkaitan sama bisnis Teteh? Dalam waktu dekat apa ya? Ada workshop kah atau ada apa? Ya, untuk workshop udah dijadwalin, mau bikin workshop juga di galeri. Ya, kita di komunitas kita Persikindo, kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan. Komunitasnya apa? Persikindo. Persikindo. Iya, Ya. itu Sri Kandi Kreatif Indonesia. Mantap. Ya, ibu-ibu semua itu komunitasnya. Gak ada ya. bapak-bapak? Nggak ada, Sri Kandi Kreatif. Jadi kando nanti. Kebetulan saya di divisi pelatihannya, jadi saya selalu mengadakan program-program kegiatan supaya di galeri itu juga ada inilah kegiatannya gitu. Dan itu bukan cuma pelatihan Ecoprint aja, nanti ada juga yang cooking, gitu, cooking class, iya seperti itu. Baiklah kalau gitu. Kalau misalnya mau Teteh itu sejauh ini galerinya hanya yang bersama teman-teman itu atau punya Gabungan, galeri sendiri? yang gabungan di galeri yang di Vivo itu, tapi kalau yang di galerinya sendiri saya di rumah. Di rumah ada. Terus produk-produk saya ada dititipkan juga di Smesco. Oh, Smesco juga. Iya, yang di Jakarta ya. Di Jakarta ya. Iya. Kalau ke rumah tuh orang boleh datang Teh? Boleh. Boleh ya. Di mana tuh? Boleh. Pengen tahu? Pabuaran, Kampung Kebon Kopi Cibinong. Di situ ya. Iya. Cari aja ya.
LQ gitu ya. LQ Ecoprint. LQ Ecoprint ya. Di situ semua produk dipamerkan juga ya. Iya, di situ stok produk ada di situ, pembuatannya di situ. Pembuatan di situ. Iya, nanti untuk pemasaran nanti bisa ada di galeri juga. Oke, menarik lah. Sobat Kreatif, mudah-mudahan nih untuk kamu yang penasaran bisa datang nanti ya, mau ke rumahnya Teh Siti, mau ke galeri, silahkan ya Teh ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Teh, makasih banyak udah meluangkan waktunya di Ya, tengah kesibukan, apalagi lagi sami-sami. merayakan Lebaran. Terima kasih juga saya buat KB Craft. KW Craft Ya, Bogor buat ya. perspektif juga Dinas Pariwisata. Terima kasih juga supportnya dari komunitas Persikindo juga. Terima kasih teman-teman semuanya, pengrajin Eco-Printing juga. Iya. Mudah-mudahan banyak nih yang terinspirasi dari cerita Teteh sehingga mereka pun bisa mampu menjadi seorang pelaku ekonomi kreatif yang handal. Handal gitu ya. Amin, Amin. amin. Ya, makin banyak generasi Eco-Printing. Ya. Ya sudah kalau begitu sahabat kreatif ya, saya tutup dulu untuk numpang-nampang bersama Ekraf Kabupaten Bogornya untuk edisi pertama ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi di edisi-edisi selanjutnya ya. Oke guys ya, udah selesai nih. Makasih banyak ya. Jangan kapok, mudah-mudahan bisa kita undang lagi nanti ya. Terima Makasih kasih. ya. Kang Nun ya Kang ya. Nih Siap. dia. Kang apa Sukses namanya? buat Namanya Deli Bilang Tambunan. deh tuh ya guys. Oke. Sukses terus ya, teman bisa ya. Yuk, kita pulang. Ini jangan lupa nih. Oh iya lupa. Oh, ya. Lumayan ya Kang, mahal. Modal. Alhamdulillah siarannya udah selesai. Terima kasih. Guys, langsung kita pulang. Tunggangannya udah ada. Oke.